Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi seputar info lomba desain ya teman-teman ya. Nah, info lombanya kali ini yaitu info lomba dari sebuah komunitas ya ataupun perusahaan bernama Talent Pavilion ya, Expo 2025. Jadi perusahaan ini tuh menyelenggarakan sebuah expo ya tentang desain ya, desain berupa desain baju ataupun kontes desain kostum ya ataupun desain baju. Ini adalah event baru ya teman-teman ya. Dan untuk kategori sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama untuk kontestan siswa SMA, kemudian yang kedua ada mahasiswa, dan yang ketiga ada masyarakat umum. Jadi ini konsepnya kalau misalkan teman-teman mau daftar umum ya bisa, kalau misalkan teman-teman yang mahasiswa juga bisa ya. Nanti sesuaikan aja dengan kategorinya. Kemudian untuk konseptualnya, desain harus selaras dengan konsep Pavilion Talent buat Expo 2025, Bumi Vimana. Kemudian untuk aturan dan regulasinya, desain harus mengekspresikan ide dan kreativitas. Yang kedua, karya tersebut harus asli dan belum pernah diterbitkan ataupun mendapatkan penghargaan sebelumnya, dan tidak melanggar hak cipta individu ataupun perusahaan manapun. Kemudian yang ketiga, desain harus memenuhi persyaratan ukuran dan detail yang ditentukan dan dikembangkan untuk penggunaan praktis ya. Kemudian syarat yang berikutnya teman-teman. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi seputar info lomba desain ya teman-teman ya. Nah, info lombanya kali ini yaitu info lomba dari sebuah komunitas ya ataupun perusahaan bernama Talent Pavilion ya, Expo 2025. Jadi perusahaan ini tuh menyelenggarakan sebuah expo ya tentang desain ya, desain berupa desain baju ataupun kontes desain kostum ya ataupun desain baju. Ini adalah event baru ya teman-teman ya. Dan untuk kategori sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama untuk kontestan siswa SMA, kemudian yang kedua ada mahasiswa, dan yang ketiga ada masyarakat umum. Jadi ini konsepnya kalau misalkan teman-teman mau daftar umum ya bisa, kalau misalkan teman-teman yang mahasiswa juga bisa ya. Nanti sesuaikan aja dengan kategorinya. Kemudian untuk konseptualnya, desain harus selaras dengan konsep Pavilion Talent buat Expo 2025, Bumi Vimana. Kemudian untuk aturan dan regulasinya, desain harus mengekspresikan ide dan kreativitas. Yang kedua, karya tersebut harus asli dan belum pernah diterbitkan ataupun mendapatkan penghargaan sebelumnya, dan tidak melanggar hak cipta individu ataupun perusahaan manapun. Kemudian yang ketiga, desain harus memenuhi persyaratan ukuran dan detail yang ditentukan dan dikembangkan untuk penggunaan praktis ya. Kemudian syarat yang berikutnya teman-teman. Nah, oke, kemudian di sini kita lihat lagi untuk ketentuannya. Tidak ada batasan teknik dalam berkarya ya, menggambar maupun kita bisa menggunakan teknik menggambar, teknik ilustrator, teknik Photoshop dan lainnya ya. Jadi nanti teman-teman mengirimkan 2 desain teman-teman ya, untuk kategori yang pria dan juga yang kategori wanita, dengan dibatasi maksimal 2 gaya per 2 untuk pria dan 2 untuk wanita ya. Jadi 2 style teman-teman. Desain harus menyajikan konsep dan tampilan untuk bagian depan dan belakang desain. Jadi nanti desain kaosnya itu ada yang di depan ya, kemudian yang ditaruh di belakang. Nanti konsepnya seperti apa nanti teman-teman pikirkan sendiri ya. Teman-teman lihat referensi ataupun lihat contoh-contoh di internet, di Google, tapi jangan mencontek ya. Teman-teman jadikan sebagai inspirasi saja ya. Kemudian yang kedua, desain harus memungkinkan terciptanya di pakaian yang dapat dikenakan. Kemudian yang ketiga lagi, tentukan bahan-bahan penting dari metode produksi dengan mempertimbangkan kenyamanan pemakaian. Jadi nanti selain teman-teman mendesain ya, utamakan teman-teman juga mempertimbangkan kenyamanan dalam nanti yang memakai teman-teman ya. Seperti pakaian, model pakaiannya kayak gimana ya. Kemudian bahannya seperti apa ya. Kemudian desainnya juga harus menyesuaikan dan sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan. Kemudian syarat pengajuannya ya ini ya, atau syarat submitnya, setiap kontestan ya dibatasi untuk mengirimkan desain untuk pria dan wanita dengan 2 gaya. Kontestan harus memberikan informasi yang jelas termasuk nama depan, nama belakang, nomor kontak, alamat email, judul karya serta konsep dan filosofi karya tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta harus membuat karya asli mereka sendiri
Tidak boleh menyertakan elemen berhak cipta milik orang lain, termasuk menyalin desain yang sudah ada atau menggunakan karya milik orang lain untuk diubah, dimodifikasi maupun disunting. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi ini murni harus dari karya teman-teman sendiri, ide teman-teman sendiri ya. Kemudian yang keempat, kirimkan karya Anda atau lampirkan tautan melalui email taipavilion@official@gmail.com. Kemudian yang kelima, peserta harus menyertakan berkas asli dari program aplikasi yang digunakan. Misalkan teman-teman pakainya Photoshop ataupun AI, ya teman-teman sertakan file AI-nya, file Photoshop-nya. Kemudian teman-teman juga harus menyertakan EPS-nya, JPEG-nya ya, dengan format resolusinya 300 dpi teman-teman ya. Kemudian yang keenam, karya peserta yang menang ya ataupun yang memenangkan kontes ya, yang karyanya itu dianggap sebagai milik perusahaan ya ataupun milik orang yang menyelenggarakan kontes ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ini untuk kontesnya sendiri itu sudah lama banget teman-teman ya, sudah lama berlangsung ya. Ini dimulai pada tanggal 15 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024 ya. Kebetulan ini saya baru bikin videonya teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya juga belum pernah tahu tentang info kontes ini ya. Saya belum pernah tahu tentang info kontes ini. Jadi ini baru saya tahu saja, dan begitu saya tahu ya saya langsung buatkan saja videonya ya buat teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada periode ataupun schedule-nya teman-teman, tanggal 15 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024. Jadi pengiriman akan ditutup tanggal 5 Januari ya, atau minggu ketiga. Jadi ini masih ada waktu buat teman-teman untuk submit ataupun mengirim ide dan konsep desainnya seperti apa. Nanti karya yang dipilih akan dinilai oleh para ahli yang pemenang desain tanggal 12 Januari 2024. Kemudian pengumuman pemenang desain tanggal 12 Januari 2024. Ini kalau kita ketik sebesar 50.000 baht itu adalah, ini kalau kita ketik mata uang Thailand teman-teman itu adalah, jadi kalau 50.000 baht mata uang Thailand teman-teman, setara dengan, jadi kalau 53 juta rupiah ya teman-teman ya, setara dengan banget dan gede banget 3 juta rupiah ya teman-teman ya. Ini keren banget dan gede banget teman-teman. Dari desain kontes saja, dari desain kaos kayak gini aja teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang super besar dan super gede banget. Kemudian tanggal 19 Januari pemberian penghargaan kepada para pemenang ya. Jadi 19 Januari itu sudah penyerahan hadiah ataupun penyerahan untuk pemenang ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri untuk infonya ya, ataupun menghubungi nomor kontak yang tertera di sini, ataupun teman-teman juga bisa menghubungi Line ya, aplikasi Line. Ini ada barcode-nya, teman-teman tinggal scan, nanti teman-teman akan dihubungkan ke adminnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk info kontes hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk info lomba hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.